Apa kabar teman-teman santuiku? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Tidak usah berkokop-kokop lagi di awal. Sebelum mulai, siapkan amunisi kalian. Jangan nonton di kegelapan. Mari kita mainkan. Di sebuah kota Finlandia, ada sebuah keluarga yang terlihat sangat bahagia. Anak perempuannya bernama Tinja, kemudian anggota keluarga yang lain kita panggil saja si ayah, si ibu, dan si adik, sedang mendokumentasikan kebersamaan mereka yang nantinya akan dipublikasikan ke akun sosial media si ibu, yang kala itu adalah seorang selebgram. Ketika sedang asik selfie, tiba-tiba terdengar sesuatu yang menabrak ke jendela. Saat dilihat, ternyata itu seekor burung yang entah apa maksudnya menabrakkan dirinya ke jendelanya. Saat Tinja membuka jendela, kemudian secara tiba-tiba seekor burung gagak masuk ke dalam rumah, menjatuhkan beberapa perabotan rumah sampai lampu gantung pun dijatuhkan oleh burung gagak itu. Tinja berusaha menangkap gagak itu dengan selimut, namun karena kesal, si ibu membunuh gagak itu dan menyuruh Tinja untuk membuangnya ke tempat sampah. Singkat cerita, malam pun tiba. Tinja yang mencoba akan tidur mendengar suara aneh yang berasal dari hutan, seperti sedang memanggil-manggil meminta pertolongan. Setibanya di hutan, dia melihat gagak yang sedang sekarat. Dengan niat ingin menolongnya, gagak itu seperti berinteraksi agar Tinja bisa mengakhiri hidupnya. Setelah membunuh gagak itu, Tinja melihat sebuah telur gagak yang tadi dia bunuh. Tidak berpikir panjang, dia langsung membawanya ke rumah untuk bertanggung jawab merawat telur gagak tersebut. Keesokan harinya, di sebuah aula olahraga, Tinja yang saat itu seorang atlet senam gimnastik sedang berlatih untuk mengikuti perlombaan senam antar sekolah. Dan setelah pulang latihan, dia melihat si ibu sedang berkokop-kokop dengan seorang pria bernama Tero tidak pakai eng, yang sedang memperbaiki lampu gantung yang kemarin terlepas gara-gara seekor burung gagak. Karena sempat merasa bersalah, si ibu meminta maaf dan berjanji akan membelikan baju baru untuk berlomba agar Tinja merahasiakan tentang perselingkuhannya dengan Tero, jangan pakai eng. Setelah ibunya pergi, Tinja memeriksa telur yang ia bawa kemarin. Ternyata telur itu masih memiliki kehidupan yang layak untuk dipertahankan. Keluarga yang bahagia ini tidak begitu memiliki kedekatan atau sebuah chemistry satu sama lain. Si ibu yang sibuk dengan urusan seminar blog sosial medianya, si ayah yang sibuk dengan hobinya, dan si adik yang selalu sibuk dengan permainannya sendiri. Anehnya, ketika Tinja memeriksa lagi telur yang ia simpan di kasur, telur itu perlahan menjadi besar dan dia pun menyimpannya di sebuah boneka agar tidak ada yang melihatnya. Besoknya di aula senam, si ibu yang sedang memperhatikan Tinja berlatih melihat anak perempuan yang bernama Reta, di mana anak itu adalah tetangga barunya dan juga akan mengikuti perlombaan senam. Karena kemampuan Tinja jauh berbeda dengan Reta, si ibu yang sangat terobsesi agar Tinja bisa tampil maksimal dan mempunyai skill melebihi yang lain, si ibu menekan habis-habisan agar Tinja terus berlatih sampai membuat tangannya pun terluka. Sesampainya di rumah, si ibu curhat tentang kedekatannya dengan Tero yang akan mengajaknya untuk menikah. Sedih dan kecewa pun Tinja rasakan sampai-sampai membuat air matanya menetes ke sebuah telur yang kini menjadi semakin membesar seperti telur dinosaurus. Ketika air matanya menyerap ke telur itu, tiba-tiba telur itu menetas dan sebuah makhluk aneh seperti burung raksasa muncul dari dalam telur. Dan ketika Tinja bersembunyi di dalam lemari, makhluk itu pun menampakkan wujud aslinya. Si ayah yang penasaran karena Tinja berteriak, segera memeriksa ke kamar Tinja dan dengan tidak ingin ketahuan oleh si ayah, Tinja menutupi pecahan telur di kasurnya dan makhluk itu pun segera pergi melalui jendela. Saat akan kembali tidur, makhluk itu kembali masuk ke kamar Tinja. Sempat membuatnya takut, tetapi makhluk itu seperti meminta belas kasih kepada Tinja.
Entah kenapa saat Tinya sedang merasakan sebuah emosi tertentu, makhluk itu bertindak seperti seolah-olah makhluk itu juga merasakannya. Karena dirasa anjing tetangganya sangat mengganggu, makhluk itu membunuhnya dan membawanya ke hadapan Tinya. Karena melihat mayat anjing itu, Tinya pun mengeluarkan lagi sarapan paginya. Anehnya, makhluk itu memakan sarapan Tinya yang keluar dari mulutnya. Esoknya, Tinya langsung mengubur mayat anjing itu di belakang rumahnya. Ternyata, si adik dari tadi sedang memperhatikan Tinya yang sedang mengubur anjing tersebut. Tinya berinisiatif membeli para burung untuk makhluk itu. Ketika sedang di toko pakan burung, Tinya bertemu dengan Reta, tetangga barunya itu, mengajaknya untuk pulang bersama karena Reta sangat kasihan kepada Tinya yang saat itu dibully oleh teman-teman senamnya. Di perjalanan pulang, Reta memasang poster tentang hilangnya anjing kesayangannya. Dia merasa bersalah karena anjing Reta bukanlah hilang, tetapi sudah dibunuh oleh makhluk peliharaan Tinya. Setibanya di rumah, si adik yang saat itu marah kepada ibunya karena tidak diberikan oleh ibunya, dia langsung membawa mayat anjing ke hadapan keluarganya dan memberitahu kalau Tinya telah membunuh dan menguburnya di pekarangan rumah. Tetapi keluarganya menganggap si adik sudah berbohong. Dengan penasaran, si adik masuk ke kamar Tinya dan mendapati makhluk di bawah ranjang. Makhluk itu merobek topeng si adik. Berbarengan dengan itu, Tinya tiba-tiba kejang yang membuat orang tuanya panik disko karena teriakan si adik yang histeris. Maka mereka pun segera memeriksa ke kamar Tinya. Mitä tapahtuu? Äiti! Sä et saa Si ibu mendapati baju yang ia berikan untuk dipakai Tinya berlomba tiba-tiba sobek dan menganggap Tinya tidak menghargai pemberian si ibu. Hal aneh pun terjadi. Terlihat makhluk itu sudah memiliki rambut. Bukan cuma Tinya saja yang bingung, saya pun ikut bingung. Kemudian Tinya menamai makhluk itu dengan sebutan Ali. Tinia. Lagi-lagi di tempat latihan, ibunya kesal karena Reta kemampuannya sangat unggul dari Tinya. Si ibu pun membanding-bandingkan kemampuannya dengan Reta agar Tinya termotivasi untuk berlatih lebih keras. Tetapi hal itu tidak membuat Tinya termotivasi. Tinya malah kesal kepada Reta dan tentunya kepada si ibu. Terlebih lagi, si Reta sudah sombong dengan kemampuannya itu. Saat di perjalanan pulang, Reta yang pulang nyingkreh sendirian, ada hawa misterius yang membuatnya ketakutan seperti ada yang mengikutinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada Allahu Akbar. Tiba-tiba saja ada makhluk yang mengerikan seperti yang akan menerkamnya. Makhluk itu terlihat seperti Ali yang sudah memiliki gigi seperti manusia. Dan benar saja, saat Tinya melihat lemari yang dibuatnya untuk mengurung si Ali, paruh dari Ali sudah terlepas tanpa ia sadari. Karena si ibu mengira Tinya depresi dan stres, si ibu berinisiatif mengajaknya untuk pergi berlibur ke tempatnya Tero, pacar si ibu. Setibanya di tempat Terong, mereka pun bertemu untuk yang kedua kalinya. Ternyata Tero adalah seorang duda anak satu dan istrinya meninggal saat melahirkan si buah hati. Ketika mereka sedang asyik ngobrol dan sarapan, tiba-tiba guru senam Tinya menelepon si ibu kalau Reta dilarikan ke rumah sehat. Tinya yang penasaran pun segera menjenguk si Reta. Setibanya di rumah sehat, Reta mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Tinya pun menyadari kalau yang melakukan hal itu adalah si Ali, makhluk peliharaannya. Ternyata selama ini si Ali adalah jelmaan dari emosional Tinya yang tidak tersalurkan dan tidak terkontrol, sehingga menyakiti siapapun yang membuat Tinya merasa terganggu dan marah. Karena merasa bersalah, Tinya memarahi Ali dan menghukumnya dengan menampar-nampar dirinya sendiri. Dan ternyata dugaannya benar bahwa si Ali adalah jelmaan dari dirinya dan merasakan apa yang Tinya rasakan. Lama-kelamaan terlihat sekarang wajah si Ali hampir mendekati sempurna dan mirip dengan Tinya. Di pekarangan rumah, Tinya memperlihatkan beberapa gerakan senam kepada Terong. Namun Tero melihat wajah Tinya yang seperti terbebani oleh sesuatu. Kemudian Tero bercerita kalau dia tahu ibunya sangat terobsesi dengan perlombaan yang akan dia ikuti di sekolah. Makanya si ibu terus-menerus menekan Tinya untuk berlatih sesempurna mungkin. Padahal perlakuan ibunya itu akan mengakibatkan gangguan mental dan emosi yang tidak stabil karena Tinya masih belum cukup dewasa dan belum siap menghadapi tekanan serius dari orang tuanya. Ketika sedang asyik
berlatih, ada suara jeritan dari kejauhan yang membuat Tero penasaran dan segera memeriksa ke dalam rumah. Di dalam kamar terdengar Tinya yang sedang memberi makan si Ali dengan muntahannya. Terong pun penasaran dan mendekati kamar Tinya, tetapi Tinya berusaha mencegah Terong masuk ke dalam kamar karena tidak ingin kehadiran Ali diketahui oleh siapapun. Tero berhasil membuka pintu kamar dan melihat Ali yang saat itu sedang makan. Terong mengira itu adalah Tinya karena Tinya bersembunyi di belakang pintu. Sekarang Ali sudah benar-benar mirip dengan Tinya. Karena merasa bersalah, Tinya memutuskan untuk pergi dari rumah Tero karena tidak ingin ada masalah. Tetapi Tero dengan baik hati memaafkan perbuatan Tinya. Ootko valmiina? No katsotaan. Nilkat. Tinja. Lagi-lagi si ibu menekan terus-terusan agar gerakan Tinya bisa sesempurna dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Melihat si ibu yang memberikan kasih sayang kepada anak Tero, di mana itu seharusnya Tinya rasakan. Tinya memaksa si ibu untuk mengajak Tero dan anaknya ikut melihat kompetisi yang akan diadakan hari itu karena dia takut si Ali akan berbuat ulah. Singkatnya, ketika sedang melangsungkan pertandingan, benar saja dugaan si Tinya. Si Ali sudah menghampiri anak Tero dengan membawa kampak bersiap untuk membunuh anak itu. Secara bersamaan, Tinya sengaja melukai dirinya agar Ali tidak melakukan hal yang membagongkan. Dan jika saja Tinya membiarkannya, maka tamatlah riwayat si bayi. Namun apa yang Tinya lakukan adalah demi menghindarkan perbuatan si Ali meskipun dia gagal memenangkan perlombaan. Setelah sampai di rumah Tero, dia memarahi Tinya karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tinya mencoba membunuh anaknya, namun si ibu menyangkal kalau apa yang Tero bicarakan itu tidak benar. Tinya dan si ibu malah sedang melangsungkan perlombaan. Mana mungkin Tinya berbuat seperti itu? Tidak berpikir panjang, Tero pun langsung mengusir mereka lalu memutuskan hubungan dengan ibunya itu. Kesal bercampur marah, si ibu memarahi Tinya, menganggapnya telah merenggut kebahagiaan yang seharusnya dia miliki. Tetapi si ibu tidak berpikir bahwa selama ini Tinya lah yang harus diberikan kebahagiaan oleh seorang ibu. Mites te nyt jo tulitte? Singkatnya, sesampainya di rumah, Ali sudah berada di luar jendela. Entah bagaimana dia bisa sampai ke sana. Tinya berusaha mengusir Ali karena tidak mau Ali membuat masalah lagi dan mendorong Ali hingga terjatuh. Tidak sengaja, si ayah melihat Ali yang dikiranya anaknya sendiri dan bersikap aneh. Si ayah memeriksa ke kamar Tinya dan bingung kenapa sikap Tinya tidak seperti biasanya. Sementara itu, si ibu sedang mencoba membuat klarifikasi kepada penggemarnya atas kejadian kemarin. Tinya yang melihat si ibu sangat kecewa, mencoba meminta maaf dan langsung menyuruh Tinya mandi karena dia bau. Tidak lama setelahnya, si ibu datang ke kamar Tinya. Dia menemukan Ali yang sedang termenung di dalam lemari yang dikiranya itu adalah Tinya. Si ibu membawanya ke ruang rias karena Ali terlihat lusuh. Saat menyisir rambut Ali, tidak sengaja rambut Ali terlepas karena rambutnya pagujur sehingga susah untuk disisir. Ali yang kesakitan pun marah kepada si ibu, memeluk dan menusuk punggung si ibu sampai berdarah. Tinya yang saat itu sudah selesai mandi mendengar kejadian itu langsung mendatangi ruang rias si ibu. Terkejutnya si ibu kalau anaknya itu ada dua. Hayo sia, bingungnya, dan dia menahan Ali agar tidak menyerang ibunya karena dimarahi oleh Tinya. Ali pun merobek mulutnya sendiri menandakan dia marah dan kecewa kepada Tinya. Lalu Ali pun langsung pergi entah kemana. Tinya mengakui kalau si Ali sudah dia urus sejak masih di dalam telur dan kejadian yang terjadi selama ini itu adalah ulah si Ali. Karena Tinya yang sudah meretasnya dan mengurusnya, hal yang menimpa si Ali ataupun Tinya seketika bisa mereka rasakan bersamaan. Seperti dia adalah bagian sisi lain dari Tinya, mungkin sisi jahat atau sisi emosionalnya. Si ibu pun memutuskan untuk membunuhnya agar tidak ada lagi masalah yang tidak diinginkan.
Mereka pun segera mencari Ali di segala ruangan. Yang membuat saya gregetan sama film ini adalah apa gunanya si ayah seorang laki-laki dan kepala keluarga seharusnya melakukan sesuatu untuk keluarganya ketika dihadapi sebuah masalah. Ini mah malah slow kayak koruptor. Saat si ibu membuka lemari, Ali langsung menyerang si ibu, membuatnya tergeletak di lantai dan membuat pisaunya terjatuh. Pisau pun berhasil diambil dan segera menusuk si Ali. Seketika itu, Tinnya juga merasakan apa yang Ali rasakan. Karena melihat Ali sedang kesakitan, Tinnya merasa kasihan, mencoba untuk menghentikan si ibu yang akan membunuhnya. Karena si Ali juga bagian dari Tinnya, dan jika si ibu membunuh si Ali, maka Tinnya juga akan ikut terbunuh. Kemudian si ibu mencoba untuk menyerang Ali dan apa yang terjadi? Tidak sengaja si ibu menusuk dada Tinnya yang mencoba menyelamatkan Ali dari serangan si ibu, menyebabkan Tinnya tewas. Ali langsung meminum darah Tinnya dan seketika itu si Ali berubah menjadi sosok Tinnya secara utuh, bahkan bisa ngomong, kemudian memanggil ibu dan film pun selesai.